menyebutnya, bukan air keras? Begini, untuk menyebut bahwa itu air aki tentunya harus pakai kaidah ilmu. Tentu kalau dikatakan apakah itu air keras, banyak yang bisa menjadikan indikasi. Tadi dari rekam medik tentunya tergambar bahwa itu air keras karena ada luka bakar di muka. Yang kedua, ketika pelaku menuangkan air keras dari botol ke gelas, itu sebagian tumpah ke ke lantai, ke jalan. Ini seperti ini saya gambarkan. Ini kelihatan sekali bekasnya bahwa ada bercak betonnya itu seperti melepuh, berubah warna. Kita akan tunjukkan juga di layar supaya pemirsa lebih jelas melihatnya. Nah, ini tergambar bahwa tidak mungkin air aki kalau jatuh ke beton itu bisa betonnya berubah warna, bahkan sampai setahun lebih. Dan warga sekitar rata-rata tahu cerita ini. Artinya bukan berarti hanya 1-2 orang yang tahu, semua yang di sana ditanya tahu cerita ini. Artinya kalau digambarkan secara saintifik, coba saja dites. Air aki dituangkan ke beton, berubah nggak betonnya warnanya? Yang berikutnya adalah ketika selesai penyiraman, gelas jatuh dalam keadaan tidak terlungkup tapi agak miring, sehingga sisa air kerasnya masih ada di sana. Orang yang mengamankan, ada beberapa orang, semuanya mencium dengan penciuman yang jelas dan bersaksi di persidangan bahwa baunya sangat menyengat. Air aki baunya nggak menyengat. Ditambah lagi baju yang saya gunakan ketika saya lepas, ternyata di TKP ada orang yang berupaya untuk mengamankan, ditepikan dari biar nggak terganggu orang lalu lintas jalan. Yang mengamankan baju itu merasa kepanasan di tangannya. Nggak mungkin kalau itu air aki. Dari logika-logika itu saja sudah jelas. Bahkan yang saya tahu bahwa salah seorang tim pencari fakta dari Komnas HAM ketika mengkonfirmasi kepada Lab 4 Mabes Polri mengatakan bahwa diberitahu bahwa itu air keras, bukan air aki. Jadi ketika dibilang air aki, saya kira dasarnya hanya karena terdakwa bilang begitu, tidak ada fakta lain. Yang jelas Anda menyampaikan ini juga di persidangan saat Anda diperiksa. Saya ingin kita mendengarkan cuplikan kesaksian Novel Baswedan saat di sidang pengadilan berikut ini. Air aki bukan menggunakan air keras. Itu apalagi yang dibantah. Kemudian saya sudah siapkan muknya itu dari tempat saya yang mulia. Beton ini yang fotonya ada di saya ini adalah di mana terduga pelaku pada saat persiapan sebelum menyerang kepada saya di belakang mobil yang ada di sebelah timur dari perempatan dekat masjid itu dia menuangkan air keras dari sebuah botol kepada muk dan itu dilihat oleh saksi yang lain. Tidak mungkin kalau itu cairan aki bisa membuat beton melupas, bahkan sampai lebih dari setahun. Karena ketika saya pulang dari Singapura, tetangga-tetangga saya menunjukkan kembali kepada saya di mana tempat beton-beton tersebut melepuh. Ya, itu tadi cuplikan pernyataan yang Anda sampaikan di pengadilan. Soal bahwa ini dilakukan hanya dengan 2 orang, tanpa ada sangkut pautnya dengan orang lain. Tadi Anda sudah sebutkan, saksi-saksi kunci menyebut ada beberapa orang yang melakukan pengintaian di rumah sebelumnya. Jadi ini bukan hanya pekerjaan 1 orang yang tiba-tiba spontan ingin melukai seorang Novel Baswedan, begitu? Ya. Begini, saya di persidangan juga perlihatkan beberapa foto. Contohnya saya perlihatkan ini adalah foto yang dilakukan oleh tetangga saya yang curiga dengan orang yang melakukan pengamatan. Dan orang ini yang di lokasi di depan rumah saya bertanya-tanya soal diri saya. Jadi bukan kepentingan selain dari mengamati saya. Dan dia selama 2 hari ada di depan rumah. Dan ada lagi orang yang mengamati lainnya, serta ada orang yang berupaya masuk dalam rumah. Ini jelas semuanya tergambar bahwa pelakunya bukan 2, tapi banyak. Apabila kita lihat dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, penelusurannya, dengan memeriksa saksi-saksi, memeriksa bukti-bukti, dikonfirmasi dalam rekomendasinya mengatakan bahwa pelaku terorganisir dan sistematis. Artinya bukan 2 orang. Tim pencari fakta dari dari bentukan Kapolri mengatakan juga dalam hasil rekomendasinya bahwa ini terkait dengan penanganan perkara. Jadi itu semua bertolak belakang dengan fakta-fakta yang ada sekarang. Dan itu kami selalu sampaikan di setiap tahapan proses agar kejanggalan-kejanggalan ini dihentikan. Tapi dengan jumawa diterus-teruskan. Bahkan
ancaman hukumannya 1 tahun dibuat, seolah-olah saya tidak tahu mau mengejek saya atau mau menantang, ayo 1 tahun, mau ngapain kalian? Seolah-olah seperti itu tantangannya. Anda Saya merasa melihat ini itu keterlaluan. tuntutan itu sebagai memperolok-olok Novel Baswedan? Sangat. Terus terang ketika saya mendengar dari media 1 tahun, saya kaget. Ini sudah sedemikian beraninya. Saya tidak tahu, jangan-jangan tuntutan ini juga menghina presiden. Kenapa? Presiden perintahkan untuk periksa benar-benar. Tapi berani dengan terang-terangan, dengan vulgar, membelokkan fakta, menghilangkan saksi-saksi, menghilangkan bukti, menuntut 1 tahun. Kalau level penganiayaan tertinggi, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, berencana, akibatnya luka berat, dilakukan terhadap aparatur, artinya pemberatan. Dituntut 1 tahun, kita lihat di mana ada yang begitu. Bahkan saya sendiri sampai merasa malu ketika saya bertemu dengan agen-agen anti korupsi negara-negara lain, seolah-olah di Indonesia benar-benar tidak ada perlindungan terkait dengan hal itu. Apa yang terjadi? Menurut Anda bagaimana kemudian sampai berbagai kejanggalan ini dipertontonkan sedemikian rupa di muka persidangan, dilihat oleh seluruh publik begitu, tapi rasanya dilakukannya dengan santai saja. Kenapa itu menurut Anda? Ini yang saya dari awal heran. Kenapa kok proses dari awal penyidikan, penuntutan berani dengan terang-terangan begitu? Saya khawatir, mungkin dianggapnya Presiden tidak menunjukkan sikap yang jelas. Mungkin, saya kira begitu. Atau mereka merasa berani berbuat begitu karena ada backing. Atau dibela sama atasannya, saya tidak tahu. Kenapa bisa sampai seberani itu? Saya kira itu mengganggu sekali. Dan saya dalam beberapa penyampaian saya bilang ini sudah menginjak-injak nilai keadilan dan menunjukkan sesuatu yang keterlaluan. Kita akan lanjut.